Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Is ya. Kali ini kita akan belajar menjadi seorang programmer untuk membuat perintah kepada robot agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita mau buat. Kita harus memberikan instruksi yang jelas, berurutan, dan tepat. Inilah yang disebut dengan algoritma. Tapi di permainan ini kita bisa belajar algoritma coding menggunakan block code. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar algoritma dengan konsep function, yaitu melalui sebuah permainan bernama Lightbot yang modelnya bisa menggunakan block code. Dalam permainan ini kita akan mengatur berbagai perintah untuk membantu sebuah robot bisa bergerak menuju kotak tujuan dan menyalakan lampunya. Setiap perintah yang kita susun harus dipikirkan dengan baik, karena salah satu aja salah maka robot tidak bisa berjalan. Jadi kita harus coba mendebug lagi agar mencari kesalahan, memperbaiki program agar kemudian bisa menjalankannya kembali. Semakin tinggi levelnya, semakin menarik ya. Kita tidak hanya menggunakan perintah maju, lompat, nyalakan lampu, tapi mulai belajar menggunakan function. Function dalam pemrograman itu adalah sebuah blok code terpisah yang dirancang untuk melakukan tugas khusus. Blok ini bisa dipanggil berkali-kali di dalam program. Jadi dengan function kita tidak perlu menulis ulang banyak kode yang sama berkali-kali. Di permainan Lightbot ini kita gunakan terdapat 12 level ya, dan kita akan selesaikan semua secara bertahap. Kita coba bedah, kita coba jalankan satu persatu ya. Jadi jangan hanya mencari jawaban yang benar, yang paling penting adalah belajar berpikir seperti seorang programmer. Sudah siap? Kita mulai dari level 1. Let's go. Baik, kita mulai ya. Jadi pertama, silakan masuk ke websitenya ya, namanya gameplayer.com. Ini. Lalu kita coba cari di searchnya, cari Lightbot. Nah, kita muncul ya. Tinggal diklik saat ini. Kita tunggu sebentar. Oke, kita play. Nanti akan ada iklan ya. Ya, kita tunggu sebentar sampai bisa di skip. Dan ini bisa di full size ya, full screen. Kita full screen, klik yang ini. Lalu kita pencet play. Nah, kita mulai dengan tombol play level 1 ya. Set space. Nah, di sini kita dikenalkan dengan beberapa perintah. Maju, belok kanan, belok kiri, lompat, dan ada perintah menyalakan lampu. Lalu ada memanggil function F1 dan function F2. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya untuk F1 dan F2. Kita mulai dari level pertama dengan langkah yang sederhana. Terlihat dia harus maju 2 langkah ke depan, lalu perintah menyalakan lampunya. Tinggal kita seret lah 2 langkah. Lalu perintah menyalakan lampu. And then logo. Ya, berhasil ya. Langkah kedua, level kedua, dia harus menghindari dari obstacle atau halangan yang 2 lantai ini. Tidak bisa dilompatin ya, karena sudah 2 lantai. Kalau cuma 1 lantai dia bisa melompatin, berarti kita harus menghindari. Bisa belok kiri atau belok kanan dulu, maju berapa langkah sampai ke depan, lalu belok kembali. Saya pilih belok kanan ya, belok kanan saja. Lalu maju sampai sini. Setelah itu lalu ada perintah belok kiri. Belok kirinya dia. Kita maju 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Setelah sampai di ujung ini dia harus belok kiri. Lalu maju 1 langkah dan nyalakan lampunya. Let's go. Ya, berhasil ya teman-teman ya. Kita lanjut dengan level 3. Level 3 kita bisa melompati tembok ini karena hanya 1 tingkat. Ya, terlihat. Lalu kita harus menyalakan semua lampu yang ada di sini. Ada tiga lampu yang harus dinyalakan. Perintahnya maju, lalu lompat. Untuk turun harus
lompat lagi ya, perintahnya lompat bukan maju. Setelah lompat sampai di bawah, kita harus maju 1 langkah, lalu belok ke kiri, lalu kita nyalakan lampunya. Kalau penasaran bisa kita mulai dulu ya, kita tes sampai di mana langkahnya. Nah, sampai sini ya, sudah terakhir menyalakan lampu, berarti ada 2 lampu lagi yang harus kita nyalakan. Kita tinggal tambahkan berjalan maju, lampunya, berjalan maju, lalu nyalakan lampunya. Kita tes ya. Good job, berhasil ya. Great. Nah, level 4. Level ini harus berjalan lompat ya, menaikin tebing, baru menuju ke ujung untuk menyalakan 1 lampu. Ini masih relatif gampang ya, tinggal maju, lalu lompat 2 kali. Setelah lompat, maju 1 langkah, lalu belok ke kanan ya. Setelah belok kanan di sini, tinggal maju 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 langkah maju. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu nyalakan lampunya. Let's go. Ya, berhasil ya, teman-teman ya. Lanjut level 5. Ini juga sama ya. Kita maju 1, bukan maju ya. Ini kita lompat dulu 1, lalu maju 2 langkah. Dari sini belok ke kiri ya, belok kiri. Lalu maju berapa langkah ini? 1, 2, 3. Kita tambahkan 3 langkah maju. Lalu dari ujung sini belok ke kiri. Lompat 3 kali. Lompat 3 kali. Lalu terakhir nyalakan lampunya. Nah, terlihat ya main metodenya atau main programnya sudah penuh nih ya. Kita lihat, let's go. Jadi untuk main program hanya bisa 12 langkah. Kita lanjut level 6. Nah, di level 6 ini kita sudah bisa menggunakan function F1 dan F2. Jadi F1 dan F2 relate to the function below to the right. Untuk menyalakan lampunya tidak bisa menggunakan 12 langkah. Kita bisa pecah ya. Jadi misalnya lampu 1 adanya di main method, lampu 2 kita nyalakan yang kedua, yang function kedua kita nyalakan lampu ketiga ya. Caranya coba perhatikan ya. Kita maju dulu. Kita tes dulu nanti ya, maju, lompat. Lompat 2 kali. Lalu belok kanan. Lompat 2 kali. And then nyalakan lampunya. Nah, kita tes dulu ya, biar paham maksudnya. Sudah. Lalu kita untuk nyalakan lampu yang kedua, kita menggunakan function 1 untuk menjalankan lampu yang kedua, function 2 untuk menjalankan lampu yang ketiga. Jadi di sini kita bisa panggil function 1. Perintahnya adalah lompat. Nah, di sini function satunya lompat, lalu belok kanan, maju 3 langkah. Maju 3 langkah. Lalu nyalakan lampu. Setelah itu berputar ke belakang ya. 1, 2, berarti 2 kali berputar ke belakang. Nah, lihat ya, perhatikan ya. Di main metodenya tidak akan cukup untuk menjalankan lampu kedua, maka kita memanggil menggunakan function 1 untuk bisa menjalankan langkah selanjutnya. Agar cukup, kita panggil di sini, kita panggil F1, perintahnya adalah ini. Kita tes ya.
Nah, berhasil ya sampai lampu kedua. Setelah itu tinggal kita menjalankan bagaimana menghidupkan lampu yang ketiga. Kita pakai function F2 untuk berjalan ke ujung. Jadi kita tinggal panggil F2 di sini. Jalankan F2. Apa perintah F2? Berjalan 1 2 3 4 5 6. 6 langkah ke depan. 3 4 5 6. Lalu nyalakan lampu. Ya. Jadi perintah F1 untuk ke kanan, lalu F2, jalankan F2 untuk menyalakan lampu sisanya yang ketiga. Kita tes ya. Nah, ini ke kanan F1, lalu dia memanggil function F2. Nah, berhasil ya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Function adalah bisa kita gunakan berkali-kali. Di sini kita bisa menggunakan functionnya berkali-kali ya. Lihat sini sebenarnya simpel ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 langkah. Tuh, kita bisa gunakan perulangan F1 untuk mencoba panggil berulang. Jadi sini saya coba bagi jalan 3 langkah dulu ya. 3 langkah. Nyalakan. Saya buat 3 langkah function F1 nya. Kira-kira seperti ini. Lalu saya panggil F1. Go. Nah, di sini terlihat kita memanggil jalankan F1. Apa perintahnya? Jalan 3 kali sambil menghidupkan lampu. Kita bisa ada 3 lagi nih ya. Ini kita tambahkan F1 lagi. Kita coba jalankan. Berarti dia akan menjalankan 6 langkah untuk sambil menghidupkan lampunya. Tinggal bagaimana sisanya, kita maju, nyalakan lampu. Sampai sini, belok ke kanan. Setelah itu maju, nyalakan lampu, lalu belok kanan lagi. Setelah itu kita bisa panggil lagi F1 sebanyak 2 kali. Nah ya, gini. Jadi kita bisa menggunakan atau memanggil function itu berkali-kali. F1 yang pertama, F1 yang kedua, maju, belok kanan, maju. F1 yang ketiga, lalu F1 yang keempat. Berhasil ya. Jadi terlihat bahwa function itu kita bisa panggil berkali-kali. Kita lanjut level 8 ya. Nah, level 8 ini kita bisa melakukan perulangan. Mungkin kita harus lihat polanya dulu ya. Di sini kita harus membaca pola yang ada. Kita bisa coba cek tes. Ini lompat dulu ya, karena cuma 1 perintahnya. Dari sini apa yang dilakukan? Maju, nyalakan lampu sampai ke depan. Ini perintahnya sama dengan 1, 2, 3. Berarti kita bisa menggunakan 3 kali F1 di sini. Kita panggil F1. Apa perintahnya? Maju, nyalakan lampu, maju, maju lagi. Belok kanan ya, belok kanan. Lalu nyalakan lampu. Atau terbalik juga boleh ya. Nyalakan lampu dulu baru belok kanan boleh. Kita tes. Nah, ini kita akan panggil lagi function F1 ini. Maju, belok, berarti ada perintah dulu ya sebelum menjalankan F1, ada perintah maju di sini. Lalu perintah F1, maju, perintah F1. Kita akan ulang sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3 sampai di ujung sini. Untuk membuktikannya kita bisa tes dulu, kita debug dulu programnya.
Ya. Ya, berhasil ya. 3 kali function. Sisanya kita bisa ini juga sama, maju, nyalakan, maju, maju, nyalakan. Kita bisa gunakan function yang kedua. Tinggal panggil function kedua. Apa perintahnya? Maju, maju 2 kali, lalu nyalakan, lalu belok kanan. Ya, gini ya. Nanti pada saat sampai di sini dia juga akan memanggil function F2. Kita tes ya. Nah, sudah sampai di ujung sini, kita panggil lagi F2-nya ya. F2 berarti F2-nya 2 kali. Nah, berhasil ya, teman-teman. Good job. Kita lanjut ke level 9. Level 9 hampir sama ya sebenarnya. Bagaimana kita bisa membaca pola agar bisa kita gunakan perulangan. Kita coba maju, lompat dulu, belok. Ini bisa kita bikin seperti ini ya, F1, lompat, lompat, nyalakan, maju, nyalakan, lompat, nyalakan, lalu belok kanan. Tes ya. Ya, di ujung kenapa awalnya tidak menyalakan lampu? Karena di sini polanya nyalakan lampunya terakhir ya. Kita bisa tinggal tambahkan ini 4 kali. Kita panggil F1-nya 4 kali karena polanya sama. Tes. Ya, berhasil ya, level 10. Level 11 kita coba ya. Di function F1, panggil function F1, jalankan sebanyak mungkin. 1, 2, 3. 2, 3. Lompat, belok kanan, belok kiri ya, maaf. Lompat 2 kali. Nah, di sini lompat 2 kali, lalu kita tes dulu ya. Ya, dari sini kita coba belok kiri dulu ya. Lampu pertamanya kita nyalakan. Kita panggil F2 ya, F2 belok kiri, lompat, belok kiri. Ya, belok kiri, maju 1 langkah, belok kanan, lompat ke bawah. Aduh, ini kok kenapa ya? Lompat ke bawah, maju 2 kali. Maju 2 kali. Berarti nyalain lampunya di sini. Nah, gini ya. Kita tes dulu. Oke, dari sini kita belok kiri. Lalu dia lompat. Sampai sini belok kiri lagi. Lalu kita panggil lagi F1 ya. Kalau bingung bisa dijalankan. Kita lihat sampai di mana keberhasilannya. Nah, berhasil ya. Sampai sini lagi kembali. Tinggal kita belok kanan. Belok kanan. Lompat.
lompat lagi ke bawah, maju 1 langkah, lalu nyalakan lampunya. Sip, kita jalanin ya. Nah, berhasil ya anak-anak ya, teman-teman, level 10. Kita sekarang lanjut ke level 11. Di level 11 ini agak rumit ya, karena memang harus banyak pengulangan di sini. Bagaimana kita bisa menyalakan semua lampunya, tapi dengan hanya beberapa perintah seperti ini. Bentar ya, kita pikirkan dulu. Oke, kita mulai dari baris di sini. Kita bikin langsung belok function F1. Ini tugasnya belok kanan kiri. Kalau kita panggil function F2, itu tugasnya lompat. Lalu dari sini lompat lagi, nyalakan lampu, lompat lagi, lompat, nyalakan lampu, lompat, nyalakan lampu, lalu belok. Setelah F2 dia belok kanan, belok kiri lagi. Kita tes ya. Nah, lalu dari sini kita panggil lagi F2-nya. Panggil F2 lagi di sini ya. Setelah sampai di ujung, belok kiri, lalu maju. Kita tes dulu ya. Nah, dari sini berhasil. Kita panggil lagi F1-nya, kita panggil lagi F1. Jadi dia akan berulang beberapa kali. Ya. Jadi dia akan berulang-ulang terus sampai semua lampu itu menyala ya. Ya, dikit lagi. Nah, berhasil ya. Semua lampu sudah dinyalakan. Terakhir, level 12, teman-teman ya, anak-anak. Kita coba pikirkan, kita bahas dulu langkah-langkahnya. Ini terlihat rumit memang ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba. Pertama maju dulu. Dari sini, lalu lompat 1 langkah, lompat ini ya. Kita tes dulu. Lalu di sini ada pengulangan nih. 1 2 3 kali lompat. Turunnya 1 2 3 lompat, 1 2 3 1 2 3.
Jadi ada 3 kali lompat dan berputar. Oke, kita coba panggil, kita buat ini nyalain dulu ya. Nyala. Lalu kita coba panggil F1 untuk lompat. Nyala. Lompat. Nyala 2 kali. 3 kali lompat. Nyala. Lalu kita belok kanan. Kita tes dulu ya. Belok kanan. Nah, lalu kita panggil F1 lagi. Oh, ini kita coba F1-nya di sini ya. Dari sini 4 kali ngulang. Berarti sini kita panggil F2. F1-nya kita panggil 4 kali. Nah, gini ya. Jadi dia akan mengulang 1, 2, 3, 4 di area kanan dulu yang kita selesaikan. Nah, ini ya. Karena 4 kali manggil F1, di sini yang kita panggil adalah nama F2-nya. Nah, berhasil ya. Kanan. Berarti kita tinggal mengulang yang ada di sebelah kiri. Kita tinggal belok kiri, nyalakan lampu. Kita panggil F1 3 kali di sini. Jadi yang terakhir ada di main utamanya. Kita tes ya. Oh, ternyata yang terakhir dia mematikan lampunya di sini ya. Berarti karena masih cukup langkahnya, kita tinggal tambahkan 1 menyalakan lampu di sini. Let's go. Ya, itu nyala. Berhasil ya, teman-teman. Great job. You are truly a programmer at heart. Jadi sudah bisa menyelesaikan sampai 12 level. Kita sudah dari permainan ini kita bisa memahami apa itu fungsi dari function, tapi dalam bentuk block code ya. Kita tidak menggunakan bahasa scripting agar anak-anak yang SD dan SMP mulai memahami apa itu function, tapi mulai dari bahasa program yang bentuknya block code. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share apabila bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.